hasratku, rinduku memuji, memulia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan yang masuk kepada saya begini. Apakah membuat atau mendirikan patung Yesus tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Padahal di dalam Perjanjian Lama, jelas-jelas Tuhan telah melarang membuat patung yang menyerupai apapun. Ataukah Alkitab sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang, terutama Perjanjian Lama? Saya coba akan bacakan ayat Alkitabnya bagi kita. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Dari ayat yang barusan kita baca, jelas-jelas Tuhan telah melarang orang Israel atau seluruh umat Allah supaya jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Perintah dan larangan ini belum usang. Perintah dan larangan ini masih berlaku hingga pada masa kini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah membuat atau mendirikan patung Tuhan Yesus tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Saya mau bahas sedikit tentang latar belakang keadaan di zaman Perjanjian Lama. Pada zaman itu ada kecenderungan orang-orang untuk mendirikan patung kemudian disembah. Inilah yang menjadi masalah. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun kemudian untuk disembah. Jadi di dalam ayat 4 dilarang membuat patung, di dalam ayat 5 dilarang menyembah patung yang dibuat itu. Inilah dia masalah yang terjadi dalam zaman Perjanjian Lama. Jadi mereka membuat patung cenderung untuk disembah. Ketika kita kembali kepada pertanyaan tadi, saya memberikan kepada kita jawaban bahwa membuat atau mendirikan patung Tuhan Yesus tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Tuhan sejauh patung itu tidak disembah. Inilah hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, bahwa manusia membuat patung yang menyerupai apa saja, kemudian disembah, kemudian dikultuskan, atau patung-patung yang kecil dijadikan jimat dan sebagainya dan sebagainya. Ada orang-orang Kristen yang membuat patung Yesus di rumah mereka, dijadikan sebagai jimat dengan harapan, dengan kepercayaan setan-setan tidak akan masuk ke rumah mereka. Bahkan melalui patung itu, kemujuran, keberhasilan akan menaungi kehidupan mereka, akan ada di dalam rumah mereka. Inilah suatu kepercayaan yang tidak benar. Kalau ada orang-orang di zaman sekarang membuat patung yang berhubungan dengan kesenian, itu tidak salah. Jadi membuat patung Tuhan Yesus atau mendirikan patung Tuhan Yesus di suatu tempat itu tidak salah, itu tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Tuhan sejauh patung-patung yang dimaksud itu tidak disakralkan, tidak disembah, tidak dijadikan jimat. Untuk orang-orang di zaman modern ini, Tuhan telah mengizinkan kepada para seniman untuk mengekspresikan imannya dengan menggambar Tuhan Yesus, dengan membuat patung Tuhan Yesus. Maka jangan heran di beberapa kota yang kita tahu di dunia ada patung-patung Tuhan Yesus begitu ikonik, jadi sebagai ikon kota itu. Justru saya mau mengatakan kepada kita bahwa patung itu menjadi ikon yang menunjukkan identitas, bahwa di sana ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya mau mengatakan kepada kita bahwa membuat patung Yesus, mendirikan patung Yesus, itu adalah sarana bagi manusia untuk mengekspresikan imannya. Justru membuat patung Yesus di sebuah tempat itu menunjukkan akulturasi budaya. Orang-orang mengekspresikan imannya dan menunjukkan identitasnya. Dan hal itu saya yakin betul diizinkan oleh Tuhan. Tetapi ingat satu hal, saya ulangi lagi, bahwa kita tidak boleh menyembah patung itu. Kita tidak boleh mengkeramatkan atau mengkultuskan patung itu. Itu yang salah dan itu yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Jadi tidak semua membuat patung itu adalah dosa.
Justru membuat patung adalah ekspresi karya seni di dalam suatu budaya atau di dalam keilmuan manusia. Kita tahu bersama bahwa perintah dan larangan untuk membuat patung yang menyerupai apapun di dalam Taurat itu diberikan kepada orang Israel melalui Musa pada zaman Musa. Dan pada zaman Musa pun juga Tuhan telah memerintahkan Musa untuk membuat patung dari ular tembaga. Ya, itu ayatnya ada di dalam Bilangan pasal yang ke-21. Mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya coba baca salah satu ayatnya bagi kita, ayat 8. Demikian firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi jelas-jelas di sini, di zaman Musa sendiri, patung dari ular tembaga itu dibuat. Justru Tuhan yang menyuruh. Jadi latar belakangnya orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu Tuhan melepaskan ular-ular untuk memagut, menggigit beberapa di antara orang Israel. Dan orang-orang yang digigit itu mati, meninggal. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Musa supaya membuat patung ular dari tembaga. Lalu diberdirikan di sebuah tiang. Sehingga setiap orang yang dipagut oleh ular yang seharusnya mati, namun ketika ia melihat kepada patung ular tembaga itu, dia tidak mati, dia boleh selamat, dia tetap hidup. Jadi di zaman Musa sendiri pun patung ular tembaga itu dibuat. Patung ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu masih ada terus sampai zaman Daud, sampai zaman Salomo. Barulah pada zaman Hizkia patung ular tembaga itu dihancurkan. Mengapa dihancurkan? Karena orang-orang Israel mulai menyembah kepada patung itu. Itu yang tidak boleh. Maka saya ulangi, saya tegaskan sekali lagi, tidak masalah membuat patung Yesus pada zaman sekarang ini. Jadi jangan takut, ada patung Yesus di rumah Anda, itu tidak masalah. Bagi saya justru ketika ada patung Yesus di rumah, saya melihat itu, saya ingat pengorbanan Tuhan, saya ingat karya Tuhan. Lebih-lebih lagi saya ingat kepada pribadi Tuhan. Tetapi saya tidak menyembah patung itu. Saya tidak mengkeramatkannya. Saya tidak menganggap bahwa dengan keberadaan patung ini mengusir setan, membawa keberhasilan. Bukan. Itu adalah karya seni yang memberikan identitas dan membuat kita mengingat kepada Tuhan. Jadi kalau ada patung Yesus di rumah orang, kita bisa memprediksi, mengetahui dengan pasti bahwa di rumah itu ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi sesungguhnya marilah kita tetap menyembah kepada Yesus. Kita lihat patung Yesus, kita ingat kepada Yesus. Yesus dimuliakan, Yesus disembah di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Hidup hasratku